Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik! Halo adik-adik, yuk sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk sama-sama ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Sebentar kami mau mengikuti sekolah minggu. Tuhan tolong supaya kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita mau bangkit berdiri sama-sama dengan penuh semangat. Kita mau nyanyikan lagu yang minggu lalu udah diajarin, yaitu Penuh Harapan. Yuk sama-sama bangkit berdiri, kita belajar lagu ini lagi. Takkan pernah ku ragu, ku
lagu kita udah lama nih kita nggak nyanyiin. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Kitab suci sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Naomi. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ikuti Kak Naomi berdoa ya. Bapa kami yang sungguh baik, pada hari ini kami menghadapi Engkau, bersujud, memuji, dan menyembah Engkau, bersyukur atas kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapa, sudah melindungi kami sepanjang minggu ini sampai pada hari ini. Kami bisa sekolah minggu dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong siapkan hati kami, telinga kami, supaya kami bisa fokus dan memahami firman Tuhan. Tuhan berkati kakak yang akan membagikan firman Tuhan. Kami serahkan firman pada hari ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang minggu kemarin sudah memperhatikan dengan baik firman Tuhannya? Minggu kemarin diceritai oleh Kak
Kameri. Tentang siapa adik-adik? Yap, tentang satu tokoh di sebuah Alkitab yaitu bernama Nehemia. Betul, Nehemia. Kanomi juga mau cerita lagi tentang Nehemia, tapi kali ini Kanomi mau ceritakan dengan pesan yang berbeda. Kalau waktu itu Kameri pasti mengajarkan bagaimana cerita kisah tentang Nehemia, bagaimana kita diberikan kekuatan, keberanian untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi pada hari ini kita mau belajar bagaimana kita berani menghadapi tantangan. Nah, ya ini kita mau belajar dari kisahnya Nehemia. Mungkin kita setiap hari akan menghadapi tantangan ya adik-adik. Tantangannya bisa menyenangkan atau bisa yang terlihat menyulitkan, menjengkelkan, atau mungkin kita berkompetisi, berlomba-lomba dengan teman kita, dengan teman di sekolah. Ya adik-adik, banyak tantangan yang bisa kita hadapi. Ada yang sulit, mungkin ada yang mudah kita untuk lewati setiap tantangan itu. Tapi tahukah kalian gimana sih cara ampuhnya? Cara yang baik, cara yang terbaik untuk kita bisa bersiap sedia menghadapi setiap tantangan yang ada dimanapun kita berada, mau itu di rumah, mau itu kita saat sekolah, dimanapun kita berada. Nah, tapi di sini kita mau belajar dari kisahnya Nehemia, bagaimana kita mau siap sedia menghadapi setiap tantangan apapun. Nah, waktu dari cerita Nehemia ini adik-adik sudah menonton kan video kisah-kisah dari Nehemia kemarin, bagaimana Nehemia sedih melihat kondisi kampungnya dia di Yerusalem, bahwa semua tinggal puing-puing ya adik-adik. Nah, semuanya terlihat mengenaskan, terlihat menyedihkan. Tahukah adik-adik sebenarnya apa sih kabar yang dibawa oleh saudara Nehemia ini yang membuat dia sangat sedih? Yaitu yang tadi Kano bilang, orang-orang di Yerusalem menghadapi berbagai masalah adik-adik ya. Mereka dipermalukan, tembok ke Yerusalem dihancurkan, bahkan gerbangnya dibakar adik-adik. Nah, siapa sih yang menulis surat untuk membantu perjalanan Nehemia? Yaitu siapa adik-adik? Betul, Raja Persia. Nehemia ini benar-benar menghadapi tantangan yang dia nggak duga-duga adik-adik saat dia tiba di Yerusalem. Tuhan memberikan Nehemia hikmat. Memberikan apa? Hikmat untuk mengatur pekerjaan dan mempersiapkan semuanya, mempersiapkan segala sesuatu yang bisa menghentikan pekerjaannya. Jadi dia diberikan kekuatan, diberikan hikmat supaya dia bisa mengatur semua pekerjaan atau tantangan yang Tuhan berikan. Yaitu tantangannya adalah, yaitu pekerjaan yang Tuhan berikan adalah untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, ayatnya kita buka dulu semua adik-adik, buka Alkitabnya dulu. Kita mau baca sama-sama karena kita sedang beribadah sekolah minggu. Ya, kita tidak boleh lupa kalau kita harus membaca firman Tuhan. Jadi nggak cuma dengerin aja adik-adik, kita mau baca. Nah, yuk kita mau buka di Nehemia 4 ayat 17. Nehemia pasal 4 ayat 17 yang isinya adalah orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Para pekerja ini tidak berhenti adik-adik untuk membangun tembok, meskipun mereka diancam oleh siapa? Oleh, di sini disebutkan oleh Sanbalat dan Tobia. Walaupun keadaan semakin sulit, justru akan jauh lebih mudah jika mereka menyerah dan berhenti. Kalau kita dihadapkan dengan sesuatu masalah, kalau kita mau cara mudahnya untuk kita berhenti dari masalah, itu dengan kabur adik-adik. Kita nggak mau menghadapi itu, nyerah aja. Buat apa kita lewati masalah gitu ya adik-adik. Tapi justru namun tidak ada yang bisa menghentikan pekerjaan Tuhan adik-adik. Ketika Tuhan bekerja, nggak ada yang bisa berhentiin. Tuhan kita
berkuasa. Betul adik-adik, Tuhan kita berkuasa. Nah, jadi nggak ada yang bisa menghentikan pekerjaan Tuhan. Saat kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Ia akan membantu dan melindungi kita. Jadi jika kita mengandalkan Tuhan, Dia itu akan memberikan kita hikmat dan kekuatan. Hikmat dan kekuatan untuk melakukan setiap rencana Tuhan. Betul adik-adik. Nah, itu tadi masih awal dari cerita tentang Nehemia. Nah, apa sih kira-kira tantangannya yang diberikan oleh Tuhan untuk Nehemia? Tantangan apa sih yang dihadapi oleh Nehemia? Salah satu tantangannya juga adalah membangun tembok, sekaligus dia harus bersiap menghadapi serangan. Jadi seperti tadi di ayat, selain mereka satu tangannya untuk membangun tembok, satu tangan lagi untuk memegang senjata, karena mereka harus siap sedia adik-adik kalau mereka nanti harus perang lagi, harus diserang lagi oleh bangsa lain. Nah, bagaimana sih cara Nehemia? Bagaimana cara Nehemia membangun tembok adik-adik? Cara Nehemia membangun mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan tersebut. Kira-kira apa? Kira-kira apa adik-adik? Ayo, apa sih yang harus disiapkan oleh Nehemia ketika dia harus menghadapi tantangan? Kira-kira adik-adik ketika menghadapi tantangan, adik-adik harus ngapain? Harus apa yang disiapkan untuk adik-adik siap menghadapi tantangan? Nah, seperti ayat-ayat yang tadi di Nehemia 4 ayat 17, orang-orang yang memikul dan melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Ini adalah cara cerdas untuk bersiap menghadapi serangan. Betul, dan tetap melanjutkan pengerjaan tembok sama seperti yang dilakukan oleh Nehemia ini bersama dengan para pekerjanya. Nah, ini cara cerdas yang dilakukan oleh mereka adik-adik, yaitu dengan cara mereka tetap bersiap sedia untuk menghadapi tantangan membangun tembok, tapi bersiap sedia juga menghadapi tantangan jika ada serangan dari luar. Nah, itu dia adik-adik. Dalam hidup kita selalu ada berbagai tantangan yang akan kita hadapi nih adik-adik. Ada yang bisa kita tangani dengan mudah, kita hadapi dengan mudah, dan kita berpikir, aku bisa. Nah, namun ada juga tantangan yang muncul jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan adik-adik. Yang mungkin kita lihat aja kita udah mudah menyerah ya adik-adik. Tapi itu berarti kita harus mempersiapkan diri. Jika itu memang tidak mudah, kita harus menyiapkan diri kita. Nehemia ini tahu bahwa dia menghadapi tantangan yang besar adik-adik, tantangan yang gak kecil, membangun tembok, apalagi dia harus bersiap sedia menghadapi serangan-serangan dari luar. Jadi tantangannya itu tidak kecil ya adik-adik, tapi ada tantangan yang sangat-sangat besar, jauh lebih besar daripada dirinya. Mengapa Nehemia merasa sangat penting untuk pergi ke Yerusalem? Kenapa sih Nehemia itu harus penting banget datang ke Yerusalem? Karena apa adik-adik? Ada yang punya alasan? Mungkin adik-adik mau menjawab dari pelajaran minggu lalu. Tanah airnya Nehemia ini dan bangsanya ini sedang menderita. Nah, Hanani, yaitu saudaranya Nehemia yang membawa pesan, tinggal di Yerusalem. Nehemia ini percaya Tuhan sudah berjanji akan membawa pulang umatnya kembali. Nenek moyangnya bahkan dimakamkan di sana. Nehemia melayani Tuhan dan ingin melakukan kehendaknya. Ini pelajaran minggu lalu ya adik-adik. Nehemia tahu betapa pentingnya kampungnya dia, tanah airnya dia, bangsanya dia, dan dia ingin membangun kembali. Dia percaya Tuhan sudah berjanji, maka dia akan melakukan apa saja untuk bisa membangun kembali bangsanya, melakukan kehendak Tuhan, yaitu Tuhan menghendaki Nehemia untuk kembali ke tanah Yerusalem untuk apa? Membangun kembali. Nah, Nehemia ini punya tugas dan tanggung jawab yang penting di istana
raja. Apa itu adik-adik? Yaitu dia seorang juru minuman di sebuah kerajaan ya adik-adik. Tapi meskipun demikian, dia itu rela adik-adik mengundurkan dirinya dari jabatannya. Dia meminta izin kepada raja untuk dia bisa pulang ke Yerusalem, membangun kotanya lagi, membangun bangsanya lagi. Nah, dia rela pergi dari jabatannya, padahal jabatannya sudah bagus ya adik-adik di sebuah kerajaan. Itu adalah jabatan sebagai juru minuman, adalah jabatan yang sangat penting ya adik-adik di sebuah kerajaan. Tetapi dia rela meninggalkan jabatannya, dia meminta izin untuk dia harus pulang untuk melakukan tugas yang sangat sulit dan berbahaya ya adik-adik. Seperti yang tadi Kanomi bilang, yang dia kerjakan bersama dengan para pekerjanya, bersama bangsa itu adalah hal yang sangat berbahaya gitu. Namun dia tidak akan melakukannya sendiri adik-adik. Dia tidak melakukannya sendiri tanpa mengetahui rencana Tuhan. Dia sebelumnya sudah tahu rencana Tuhan seperti apa. Tuhan sudah memberitahukan kepada Nehemia, dan dia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangannya. Nah, itu dia. Terkadang saat kita atau orang kesal terhadap sesuatu, mereka ini buru-buru memperbaikinya ya adik-adik. Kalau orang lagi emosi, kesel, terkadang kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Dia buru-buru memperbaiki sendiri tanpa harus memikirkan atau merencanakan lebih jauh lagi. Kita tidak tahu konsekuensinya di depan apa, akibatnya seperti apa di depan. Mereka ini kadang-kadang kadang-kadang bertindak hanya karena dorongan emosi, dorongan kekesalan kita, dorongan amarah kita. Nah, contoh, kalau adik-adik lagi marah, terus adik-adik memecahkan suatu barang, terus adik-adik saking marahnya, atau misalkan Kanomi saking marahnya, terus Kanomi kabur dari rumah, atau Kanomi mengunci pintu kamar, terus Kanomi menyendiri, Kanomi gak mau ngomong sama semua orang gitu ya. Itu keputusan yang Kanomi buat, atau mungkin kita buat ketika kita sedang marah ya. Kita melakukan hal-hal yang tidak baik ketika kita sedang marah. Kita harus berhati-hati. Seringkali hal tersebut malah membuat segalanya justru menjadi buruk adik-adik. Kita tidak menyelesaikan masalah, tetapi kita justru memperburuk keadaan. Nah, semakin Nehemia merasa ingin sekali dia membantu bangsanya, semakin dia juga menyediakan waktu nih adik-adik untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangannya. Dia nggak buru-buru adik-adik untuk aku harus buru-buru nih memperbaiki Yerusalem, memperbaiki tembok Yerusalem, membangun tembok Yerusalem. Dia nggak buru-buru, tapi dia mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi tantangan apa sih yang nanti di kedepan hari ketika dia datang ke Yerusalem. Kira-kira tantangan apa yang akan dia hadapi. Tapi dia mau mempersiapkan dirinya untuk menghadapi itu. Dia menyediakan waktu agar Tuhan berbicara di dalam hati Nehemia, dan dia bisa menyatakan rencana-rencana Tuhan. Dia juga menunggu Tuhan untuk bekerja di dalam hatinya. Nah, mengapa sih masalah besar bagi Nehemia meminta izin raja untuk membangun kembali tembok Yerusalem? Kanomi tadi udah bilang ya, dia harus meminta izin dan mengundurkan diri bahkan dari pekerjaan dia yang sudah bagus ya adik-adik, jabatan yang sudah baik di istana. Salah satu alasannya adalah orang-orang Yahudi telah memulai membangun kembali kota tersebut sebelumnya. Jadi sebelumnya memang sudah ada nih ya adik-adik yang udah mau membangun kota itu, tetapi dia akhirnya mau membangun kembali, mau membantu untuk membangun kembali kota tersebut, kota Yerusalem. Lalu Raja Persia mengeluarkan perintah untuk menghentikan semua pembangunan di Yerusalem. Dia melihatnya itu sebagai pemberontakan seperti yang dibangun oleh orang Yahudi ini. Dia melihatnya ini sebagai pemberontakan melawan
otoritasnya, itu melawan kekuasaan sang raja ya. Jadi orang-orang Yahudi ini dipaksa untuk berhenti membangun. Karena apa? Karena orang-orang Persia ini terkenal pantang membatalkan hukum mereka. Mereka ini pantang memberhentikan sesuatu ya. Mungkin kalian bisa melihat kisah Esther dan Daniel di dalam Alkitab. Kalau adik-adik masih ingat kisah tentang Esther dan Daniel, mereka berdua bertugas di bawah raja-raja Persia yang ditipu untuk mengesahkan undang-undang atau peraturan hukum-hukum yang buruk dan tidak dapat diubah. Namun Tuhan menyelamatkan hidup mereka. Nah, disitulah Nehemia sekarang hendak meminta raja untuk membatalkan hukumnya sendiri nih adik-adik. Walaupun tadi kita udah dengar kalau orang-orang Persia ini pantang banget untuk membatalkan sesuatu, tapi Nehemia justru meminta rajanya untuk membatalkan hukumnya sendiri. Nah, sebuah tantangan yang sangat besar lagi buat Nehemia. Jika tanpa pertolongan Tuhan dia harus minta ke raja Persia untuk membatalkan hukumnya. Sulit ya adik-adik kalau kita tanpa pertolongan Tuhan. Namun Tuhan menjawab adik-adik, menjawab doa Nehemia. Akhirnya apa? Raja memberi izin untuk membangun kembali tembok Yerusalem, tembok kota. Raja bahkan menulis surat untuk memastikan bahwa perjalanannya akan aman. Perjalanan Nehemia ini untuk menuju Yerusalem dipastikan akan aman dan menyediakan semua bekal-bekalnya. Wah, hebat ya adik-adik yang dilakukan Tuhan terhadap Raja Persia ini, terhadap Nehemia. Semuanya berjalan dengan lancar, dengan mulus, karena Nehemia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena ini semua adalah pekerjaan yang Tuhan berikan, maka kita percaya Tuhan akan menolong kita adik-adik, memberikan jalan yang baik, memberikan jalan yang lancar kepada setiap kita. Jadi setiap kita menghadapi tantangan, Tuhan akan menolong kita. Nah, dia akhirnya apa adik-adik? Dia semua menyiapkan dengan baik, menyiapkan rencana-rencana yang baik, mengatur orang-orangnya dalam pekerjaan untuk membangun tembok. Seiring berjalannya waktu, memang Nehemia ini menghadapi banyak tantangan. Dari musuh-musuh, dia diejek dan berusaha menghentikan pekerjaannya Nehemia ini. Nehemia tapi tetap terus berdoa agar dia siap menghadapi setiap serangan apapun, dari perangkap apapun, dari orang-orang jahat apapun. Nehemia ini memberikan senjata untuk setiap orang-orang yang bekerja. Dia juga menugaskan penjaga untuk mengawasi mereka ya. Nehemia ini memastikan semua orang harus berjaga-jaga. Nehemia ini sangat bersungguh-sungguh mempersiapkan dirinya ya adik-adik. Dia sangat bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan dirinya untuk dia bertempur kapanpun, untuk dia menghadapi tantangan kapanpun. Nah, seperti Nehemia, kita juga mau mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan, bersiap menghadapi tantangan apapun yang akan kita hadapi di kemudian hari. Nah, adik-adik, apapun tantangan kita mau kuat, kita mau siap sedia. Kalau kita akan menghadapi tantangan di sekolah, misalkan kita akan menghadapi ujian, kita tahu adik-adik persiapan apa sih yang harus kita hadapi sebelum kita menghadapi ujian, yaitu belajar, mendengarkan guru dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, tidak menyontek, mengerjakan semuanya dengan benar berdasarkan apa yang sudah diarahkan oleh guru kita. Itu adalah persiapan yang bisa kita lakukan untuk kita menghadapi tantangan kita di ujian kita nanti. Ujian tengah semester, ujian sekolah. Banyak ya adik-adik tantangan. Itu tantangan yang simple yang mungkin adik-adik masih sering hadapi sama adik-adik sekolah. Atau tantangan mengerjakan tugas. Tantangan untuk menghadapi sebuah lomba.
apapun itu adik-adik yang akan adik-adik hadapi di kemudian hari, adik-adik tanya Tuhan. Kalau adik-adik bingung, Tuhan apa ya kira-kira yang harus aku lakukan, apa ya kira-kira yang harus aku siapkan, pasti Tuhan tolong. Tuhan akan, dari pelajaran pertama kita belajar Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan keberanian. Begitu juga Tuhan akan memberikan kekuatan dan keberanian kepada kita semua untuk menghadapi tantangan. Oke adik-adik, itu aja yang bisa Kak Naomi sampaikan. Tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan pesan hari ini yaitu kita harus bersiap diri menghadapi tantangan. Tuhan memberkati adik-adik. Mari kita berdoa untuk menutupi firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami belajar untuk mempersiapkan diri, tidak gegabah, tidak emosional, tidak mudah marah, tapi kami mau duduk tenang, mempersiapkan diri kami, bertanya kepada Tuhan, dan berdoa untuk menyiapkan diri kami menghadapi setiap tantangan. Untuk setiap tantangan, apapun itu, baik sulit, mudah, dan dimanapun kami akan hadapi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan akan menolong kami semua, memberikan kekuatan, keberanian, bahkan persiapan diri kami yang matang untuk menghadapi setiap tantangan. Terima kasih Tuhan, sudah sangat baik buat kami. Tantangan kami ke depan adalah untuk memberantas setiap virus-virus jahat di dalam bumi ini. Kami mau mempersiapkan diri kami dengan taat kepada peraturan-peraturan, hidup sehat, hidup menghormati orang lain, menjaga kesehatan kami, juga kesehatan orang lain. Kami percaya Tuhan berkuasa, Tuhan hebat untuk mengembalikan keadaan dunia kami, keadaan bangsa kami, untuk sehat kembali, normal kembali. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan dan semangat terus. Bye-bye. Shalom adik-adik. Tiba saja kita masuk ke dalam sesi challenge. Yeay. Hari ini Kak Naomi mau kasih 2 challenge ke adik-adik. Yang pertama challenge-nya adalah yaitu menghafalkan ayat hafalan atau menghafalkan super ayat kita untuk hari ini. Super ayatnya adik-adik dihafalkan, nanti mohon direkam ya adik-adik dan dibantu oleh papa mamanya dikirimkan ke Kak Naomi. Ayatnya di mana Kak Naomi sudah disebutkan juga di firman Tuhan kita tadi, yaitu ada di Nehemia 4 ayat 17. Isinya adalah orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Bisa ya adik-adik, nggak susah kok. Adik-adik pelan-pelan hafalkan, nanti dibantu papa mamanya untuk menghafalkan. Dan challenge yang kedua yaitu adalah mewarnai. Yeay, kita mau coloring page. Dan Kak Naomi nanti pasti akan mengirimkan sebelumnya. Kak Naomi sudah kirimkan gambarnya untuk adik-adik warnai. Diwarnai dengan baik dan boleh difoto, divideokan, dikirim ke WhatsApp-nya Kak Naomi. Itu aja adik-adik challenge-nya. Tetap semangat mengerjakan challenge-nya, tetap semangat untuk sekolah minggu juga. Tuhan Yesus memberkati.